Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ini kita lihat viralnya hukuman mati yang dilaksanakan di Arab Saudi, yaitu kasus Muhammad bin Mursal yang membunuh sepupunya. Yang menariknya di sini adalah ada dua versi. Ada yang mengatakan Muhammad bin Mursal ini tidak sengaja membunuh sepupunya. Ada satu lagi beritanya mengatakan bahwasanya dia membunuh dengan sengaja. Tapi kita lihat dulu bagaimana dalam penerapannya di hukum pidana Islam. Di dalam kaidah yang sering kita dengar, yaitu kaidah fikih, al-umuru bima qasidiha, bahwasanya segala sesuatu itu disertakan dengan maksudnya, atau segala perkara itu beserta maksudnya, beriringan dengan maksudnya. Ini dalam hal fikih, di dalam fikih kalau kita lihat perbuatan yang mubah bisa menjadi ibadah ketika maksudnya adalah ibadah atau niatnya ibadah. Seseorang yang tidur siang dengan niat untuk bisa bangun tengah malam dan bermunajat kepada Allah, maka tidur siangnya itu menjadi ibadah. Seseorang yang melakukan sholat, kalau niatnya sholat wajib, maka akan menjadi sholat wajib ketika dilakukan di dalam waktunya. Apabila niatnya sholat sunat, maka akan menjadi sholat sunat bagi sholat yang ada di dalam waktu itu. Ya, ini pengaruh niat terhadap ibadah kita. Perbuatan yang mubah bisa menjadi ibadah dan mendapat pahala ketika niatnya bagus. Perbuatan ibadah bahkan bisa menjadi dosa apabila niatnya bukan niat karena Allah, niatnya untuk pamer misalkan, itu menjadi hal yang sia-sia, walaupun itu yang nampak adalah ibadah. Dalam perkara pembunuhan itu ada kaidahnya adalah al-qatlu bima qasidihi, pembunuhan itu dengan maksudnya. Artinya begini, di dalam kajian hukum pidana Islam ada namanya pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja secara umum. Artinya secara umum pembunuhan itu terbagi kepada dua, walaupun ada satu lagi, ada ulama yang membaginya kepada tiga, bahkan 4 sampai 5. Tapi secara umumnya ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Maka keduanya itu mengalami konsekuensi hukum yang berbeda, hasil yang berbeda. Pembunuhan sengaja, maka dia akan mendapatkan hukuman qisas yang pertamanya bagi si pelakunya. Dia akan dikisas, yaitu dengan qisas dibunuh balik karena sengaja, niatnya adalah sengaja. Namun apabila tidak sengaja, maka konsekuensi hukumannya adalah dia tidak dikisas, tetapi kembali kepada dia, yaitu tebusan berupa harta yang diberikan kepada ahli keluarga korban. Ya, maka kasus di Arab Saudi itu Muhammad bin Mursal, pelaksanaan qisas yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentunya didasarkan terhadap bukti yang didapatkan itu adalah pembunuhan yang disengaja. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kriteria pembunuhan sengaja dan bagaimana kriteria pembunuhan tidak sengaja. Gambarannya begini, pembunuhan yang sengaja itu dia sengaja membawa alat-alat yang bisa mematikan, yang secara adatnya mematikan seperti pisau, parang, senjata, dan lain-lain yang dengan alat itu kalau kita lihat bisa membunuh atau mencabut nyawa orang lain diserta dengan niat dia membunuh. Kalau pembunuhan tidak sengaja itu seperti misalkan ada seseorang bawa senjata tujuannya menembak rusa di hutan. Ternyata ada orang yang sedang duduk di semak-semak yang berdekatan dengan rusa yang menjadi target si pelaku itu. Tujuannya menembak rusa, ternyata pelurunya meleset terkena si manusia yang sedang duduk di situ. Nah, ini pembunuhan tidak sengaja. Maka konsekuensi hukuman itu adalah kediat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.